Hi everybody, welcome back again di Bitcoin Update. So di update hari ini menurut saya cukup penting untuk saya soundingkan ke teman-teman sekalian. By the way, nanti kita akan ada sesi atau segmen market update lagi, jadi stay tune ya di YouTube channel saya. Makanya make sure kalian subscribe channel ini supaya nggak ketinggalan update market terbaru. Nanti pembahasannya menurut saya akan cukup menarik karena kita akan discuss sedikit tentang Solana. Terus kalau buat yang ikutin di Twitter, CZ itu sempat diserang, dan juga update seputaran Cardano. Nah, ini ada update menarik buat seputar Cardano. So, nanti kita akan discuss. So, before kita bahas itu, kita akan masuk dulu ke update Bitcoin. Nah, teman-teman, jadi ini adalah major update dari saya mungkin ya untuk Bitcoin. Kenapa saya katakan ini cukup penting? Karena setelah melakukan analisis 2-3 hari terakhir, which is teman-teman pasti ngikutin juga by technical analysis yang saya share, terutama buat subscribers. Teman-teman coba lihat ya, ini kan sebenarnya kalau kita mencoba untuk analisa dari kondisi sentimen pasar, kita tahu FTX masih membombardir market crypto. Kemudian lately ini Crypto.com, terus ada case lagi kayak Gemini ya, dan lain-lain gitu. Termasuk salah satunya Solana, sampai katanya di-suspend ya, sempat di-stop dulu untuk withdrawal dan depositnya USDT melalui jaringan Solana. Jadi kalau misalnya kita lihat progress market, kelihatannya kita lack of progression. Lack of progression tuh artinya adalah slow banget ya, nggak terlalu banyak activity. Dibilang mau di-dump parah, kita nggak tahu. Sampai sekarang orang udah mulai melek dengan kasus FTX, kayak everybody udah tahu lah, semuanya di seluruh market crypto itu udah tahu FTX bangkrut. Oke. FTT token udah banyak beberapa yang dicabut dari exchange besar kayak misalnya Binance dan lain sebagainya. Ya kalau Binance sih memang dia benar-benar totally kontra. Intinya udah dicabut. Tapi kenapa market belum dump yang parah banget? Nah, kita belum tahu pasti karena mungkin kita menunggu satu narasi besar yang mampu menggoyangkan kepanikan massal, sehingga orang-orang yang tadinya mau believe pun akhirnya jadi disbelieve dengan situasi atau narasi tersebut. Itu adalah satu yang saya perhatikan untuk saat ini. Nah, kalau misalnya kita lihat based on price action, Elliott Wave Theory ya, Wave 1, Wave 2, Wave 3. Ini udah impulsif sekali penurunannya. Dan asumsi saya adalah kita saat ini berada di Wave 4. Nah, kalau misalkan berdasarkan Elliott Wave Theory sendiri punya karakteristik, biasanya untuk Wave 4 itu kecenderungannya memang lack of progression, slow banget, ya, the most frustrating. Jadi kita bisa lihat dari sini, ya, saya akan bacakan aja teman-teman. At the end of Wave 4, more buying sets in and prices start to rally again. Ini kita ngomongin posisinya. Kalau misalnya bullish ya, berarti rally. Kalau misalkan bearish, berarti dump gitu ya, sebut saya dump. Wave 4 itu biasanya terlihat sangat korektif. Kemudian harga kecenderungannya sideways untuk extended period, jadi kayak slow, long, panjang gitu ya. And Wave 4 typically retrace less than 38.2% of Wave 3. Jadi volume is well below than that of Wave 3. This is a good place to buy a pullback if you understand the potential ahead for Wave 5. Still, fourth wave are often frustrating because of their lack of progress in the larger trend. Jadi kalau dari bacaan ini, intinya pergerakan itu cenderung sideways, terus biasanya nggak terlalu banyak progress ya. Jadi kalau misalnya kita expect kayak pullbacknya jauh, ini enggak gitu loh justru. Kemungkinan malah pullbacknya kayak cuma 38,2%, which means kita tarik dari Fibonacci daripada Wave 3. Jadi kita hubungkan Wave 3-nya dari terakhir pullback, dan kita coba tarik 38,2%. Dan exactly price kita ketahan itu terakhir di $17.571 ya. Ini kalau misalnya teman-teman lihat, saya munculkan bottom and topnya ya, ini topnya, ini bottomnya. Kalian bisa lihat precisely angka 38,2%, which is di $17.571 itu menjadi tahanan atau close candle daripada pergerakan tanggal 10 November dan open candle 11 November. Jadi kita memang bertahan di atas level, di bawah level tersebut. Jadi kalau misalkan dibalik posisinya, dia mengatakan is a good place to buy a pullback, then ini adalah a good place to set a short atau sell ya pada proses pullbacknya. Oke. Nah, cuma pertanyaannya adalah bagaimana progres pullbacknya? Kalau waktu kemarin kita sempat ngeplot ya situasinya, mungkin bisa jadi ini adalah A, B, C. Ya, jadi kayak flat corrective pattern,
which is kecenderungan testing lagi ke level $18.000. Saya pikir angka itu merupakan angka yang cukup ideal karena terletak pada level Fibonacci 50% juga. Jadi anggapannya, ekspektasi saya adalah ngelihat semacam dead cat bounce. Ya, untuk dia turun mungkin final capitulation, final panic selling, ya kan, yang diciptakan oleh narasi yang kita belum tahu apa itu narasinya. Tapi memang beberapa sudah memberikan semacam istilahnya ancang-ancang lah ya, untuk kita lebih waspada terhadap possibility dari satu kali lagi mungkin tembakan fear yang membuat panik benar-benar keseluruhan market. Jadi itu untuk saat ini yang saya personally lihat di Bitcoin. Jadi apa yang akan saya sampaikan di video kali ini adalah sedikit berbeda dari yang kemarin. Jadi kalau kemarin teman-teman, apalagi yang di Telegram ya, grup Telegram, pasti udah tahu dong yang saya share ini. Kalian bisa cek lagi di Telegram terakhir. Bukan terakhir banget ya, kayak sekitar 2-3 hari lalu ya, saya sempat sampaikan tentang possibility of wave count daripada bearish wave count ini. Jadi kalau kalian lihat nih, ini mungkin agak rempong ya, agak ribet lihatnya ya. Saya akan buat lebih sederhana. Intinya ini adalah A, B, dan potentially C wave corrective pattern. Ya, jadi kayak ABC dengan skala yang lumayan besar. Jadi A, ya, and then B, and then C wave-nya ekspektasinya naik juga sampai ke kisaran $18.000. Ini istilahnya skenario kita yang memiliki semacam fluktuasi ya pada pergerakan pasar, di mana ada kemungkinan progres kita saat ini wave 1 ABC ya, and then wave 1 lagi-lagi wave 2, and then 3, 4, dan 5 sekaligus untuk finishing ke wave 3. Lalu baru dia berproses lagi ABC wave 4 ya, atau mungkin bisa jadi semacam triangle atau pennant dan lain sebagainya. Intinya untuk cari wave 4, baru kemudian dia wave 5, tutup di wave 3, habis itu pullback ke besar wave 4, and then baru dia menuju ke wave 5. Dan ini adalah untuk C wave-nya, bukan untuk impulsive move-nya. Oke? Sorry teman-teman, kalau agak kompleks, dan memang elite wave itu lumayan kompleks ya, serta subjektif. Nah, jadi dengan situasi saat ini, kalau kita ngelihat pergerakan Bitcoin, memang dia sudah berhasil break dari si descending channel. Tadi siang saya sempat update ke teman-teman di Advance Group, saya sampaikan kalau misalnya kita bisa break dari si channel ini, berarti menginvalidasi skenario yang secara langsung membuat Bitcoin itu istilahnya langsung bisa jadi kayak gini teman-teman ya. Anggapannya ini wave 1, kemudian wave 2, oke, and then wave 1, duanya mungkin lebih agresif, atau kalau misalkan saya salah berarti wave A, ya di sini teman-teman ya, wave A, and then B, and then C wave, baru langsung turun menuju ke wave 5. Anggapannya bisa aja di sini sudah termasuk proses wave C-nya ya. Jadi kayak jatuhnya nggak sampai berlebihan seperti ini, tapi dia mentok di sini and then dia langsung menuju ke agresif penurunan. Ya, itu adalah sedikit pandangan kalau misalnya terjadi straight. Oke. And then saya mendapatkan another perspective. Jadi kalau misalnya teman-teman gunakan chart 4 jam, kalian bisa lihat juga di sini berpotensi membentuk semacam trendline. Oke, trendline yang bisa kita anggap sebagai bearish pennant untuk bigger time frame, which is kalau kita zoom out lebih kurangnya ini pennant ya, kalian bisa lihat sendiri. And then progresnya termasuk A, B, C, D, and then E wave, baru kemudian dia langsung turun straight ya untuk mengejar level di bawahnya. Dan kita bisa ukur potential target dengan menggunakan badan daripada si pennant itu sendiri atau dari triangle-nya, dan kita bisa dapatkan tes sampai di kisaran level $14.488 dengan asumsi timbul narasi yang benar-benar membuat market panik dan pada akhirnya panic selling terjadi sehingga Bitcoin dibawa turun sekaligus dalam kondisi yang istilahnya bisa dibilang uncertain seperti sekarang ini. Oke, jadi ini adalah satu buah video untuk lebih waspada buat teman-teman sekalian. Kita bukan ngomongin buat teman-teman panik istilahnya supaya kalian ikut sell atau short dan lain sebagainya. Tapi ini sebagai sebuah ancang-ancang aja, dalam arti kita bisa mempertimbangkan terhadap potensi mendapatkan harga yang lebih murah. Ya, kan who knows teman-teman ya, kalau misalnya kalian memang mau melakukan DCA, sabar sedikit, istilahnya mendapatkan konfirmasi, dan kalau misalnya dia break ke atas ya mungkin sedikit lebih bocuan dikit ya teman-teman bahasanya.
Tapi kalau misalnya ke bawah, ini good deal, berarti dapat sedikit tambahan diskon lah dari Bitcoin untuk kita buyback kembali, melakukan akumulasi. Oke, jadi dari saya mungkin seperti itu. Sementara nanti kita akan berikan teman-teman juga satu kali video update lagi untuk ngebahas tentang market update yang keseluruhan. Dan ini menurut saya cukup penting juga untuk perkembangan market cryptocurrency atau blockchain ke depannya. Nah, sementara untuk Bitcoin yang saya mau sampaikan lebih kurangnya adalah shifting ini akan istilahnya saya buat menjadi lebih simple supaya teman-teman bisa lebih aware aja. Kalau misalnya kita ngikutin Elliott Wave Theory kadang-kadang memang rempong ya teman-teman sekalian. Jadi ya kita bikin yang lebih simple juga supaya teman-teman bisa punya pandangan yang lebih mudah dimengerti. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi kalau misalnya secara keseluruhan seandainya Bitcoin turun lagi, mungkin potensial target yang dites adalah 15.300. Itu untuk menjadi target area pertama. Meanwhile, jika rejection terjadi, which is harganya naik, kemungkinan kita akan testing ke level exponential moving average 55 pada time frame 4 jam before akhirnya adanya decline lagi. Oke, jadi sementara itu dulu untuk update kali ini. Sekali lagi, thank you very much everybody yang udah nonton video ini. Semoga kiranya apa yang saya sampaikan bisa memberikan pandangan lagi buat teman-teman dan mungkin bisa lebih mudah dimengerti. Thank you everybody, sampai ketemu lagi di update berikutnya. God bless everyone. Have a nice day guys. Cheers. Bye-bye.